hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu ini. Pada hari ini, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Coba angkat tangannya. Bagus. Kalau kayak gitu, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita menaikkan pujian Aku Bersukacita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah itu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semuanya masih bersemangat? Kalau begitu, kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 1-4 yang berbunyi, Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita, adik-adik kita sama-sama akan menyanyikan lagu Aku Berlutut Mataku Tutup.
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar firman Tuhan hidup di hati dan pikiran kami. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Kita baca sama-sama ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Kenda berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Kak Kenda juga luar biasa sehat. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Kak Kenda tanya, siapa ya yang pernah pergi ke gunung? Wah, gunung itu sejuk sekali kan, indah pemandangannya. Siapa yang pernah ke gunung? Ih, keren banget. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikisahkan Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Siapa saja? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke gunung untuk berdoa. Hayo, siapa yang rajin berdoa? Oke, good banget adik-adik. Meskipun diajak berdoa, para murid Tuhan Yesus itu malah tertidur. Ya ampun, kok bisa ya mereka ketiduran? Jadi, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri, tiba-tiba wajahnya itu berubah dan jubahnya menjadi putih dan terang sekali. Kok bisa ya Kak Kenda? Iya, itu karena kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian tampaklah Tuhan Yesus sedang berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia.
Hayo, siapa yang tahu? Siapa Musa? Siapa Elia? Ya, Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang menerima 10 hukum Taurat. Dan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian dan sudah lebih dulu diangkat ke sorga oleh Tuhan. Ketika murid-murid yang lagi tidur tadi bangun, mereka kaget adik-adik. Karena apa? Karena mereka takjub sekali melihat Tuhan Yesus, ada Musa, ada Elia juga. Petrus sampai menawarkan untuk membangun kemah buat Musa dan Elia. Tapi itu nggak mungkin kan? Makanya dikatakan di dalam Alkitab bahwa Petrus tidak mengerti apa yang dia katakan. Menurut kalian, mengapa ya Petrus tidak mengerti? Alasannya karena Musa dan Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi adik-adik, tapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus yang akan mati di kayu salib di Yerusalem. Padahal beberapa hari sebelumnya Petrus dan para murid sudah diberitahu mengenai hal ini. Jadi Petrus ternyata tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Adik-adik, tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka. Murid-murid takut sekali. Dan ada suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Adik-adik tahu itu suara siapa? Ya, itu adalah suara Allah Bapa. Setelah awannya hilang, Musa dan Elia juga hilang. Tinggallah Tuhan Yesus seorang diri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar bahwa Allah Bapa berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran nasihat mama papa, dengar-dengaran ajaran guru di sekolah, dengar-dengaran ajaran kakak layan di gereja. Mau nggak kita menjadi anak yang dengar-dengaran? Mau ya? Mau? Oke, asalkan kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kalau mama papa kasih nasihat, jangan dibantah ya adik-adik. Karena nasihatnya mama papa akan membuat kita berhasil. Jadi harus dilakukan dengan baik. Siapa yang di sini mau sukses nantinya? Kakak tanya lagi, siapa yang mau cita-citanya tercapai? Pasti semuanya kita mau berhasil, mau sukses. Oleh karena itu, kita harus dengar-dengaran. Sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus belajar fokus untuk selalu dengar-dengaran. Karena dengan kita mendengarkan yang baik, akan sukses, akan bahagia. Dan apapun yang kita inginkan akan tercapai. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Kami mau Tuhan untuk
terus dan selalu mendengarkan Engkau, mendengarkan nasihat mama papa, mendengarkan nasihat guru dan kakak layan. Tuhan, beri kami hati untuk mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama adik-adik. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini? Kakak yakin adik-adik semua mendengarkan dengan baik ya. Kalau begitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menantang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menantang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Yesus, tolong lindungi bangsa negara kami. Tolong lindungi gereja ini, Ebenezer, dan kasih kekuatan dan kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami syukur keputusan namamu datang kerajaanmu, Jadilah kehendak di bumi seperti skop di surga, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita siapkan persembahannya. Kalau persembahannya sudah disiapkan, nanti diberikan ke papa mama. Karena papa mama akan memberikannya ke gereja. Kalau begitu, kita nyanyikan bersama-sama lagu Mintalah. Mintalah, maka akan diberi padamu.
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya berguna bagi gerejamu ini. Haleluya, amin. Tidak terasa adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Tapi ingat, minggu depan kita akan bersama-sama kembali beribadah melalui channel YouTube. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mengikuti IHMPA. Berkati kakak layan yang sudah memberitakan firman hari ini. Berikan juga kesehatan pada kakak layan dan teman-teman kami. Berkati untuk teman-teman kami yang tidak masuk, supaya minggu depan bisa masuk kembali ke dalam IHMPA. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.